Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Nur Aisyah Ramadhani dari Universitas Negeri Medan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan Fisika, Prodi Pendidikan Fisika, kelas 21B. Adapun maksud dan tujuan saya di sini untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah perkembangan peserta didik. Materi yang akan saya bahas kali ini adalah yang pertama fase perkembangan anak-anak dan remaja, yang kedua konsep dasar pendidikan, yang ketiga hubungan perkembangan dengan konsep pendidikan. Mari sama-sama kita simak video berikut ini. Masa anak-anak merupakan masa di mana anak mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan yang pesat dalam berbagai aspek bagi kehidupan selanjutnya. Perkembangan usia anak dikategorikan dalam 3 fase. Yang pertama, fase golden period 1000 hari pertama sampai 2 tahun. Yang kedua, fase kanak-kanak awal 2-6 tahun. Yang ketiga, fase kanak-kanak akhir 6-12 tahun. Tahapan perkembangan tersebut akan dibahas melalui video berikut ini. I remember the way you glanced at me as I remember. I remember when we caught a shooting star, yes I remember. I remember all the things that we shared and the promise we made, just you and I remember all the laughter we shared, all the wishes we made upon the roof that dawn. Do you remember when we were dancing in the rain in that December? And I remember when my father thought you were a burglar. I remember all the things that we shared and the promise we made, just you and I remember all the laughter we shared, all the wishes we made upon the roof that dawn. Ba 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 ba. Ba 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 ba. Yes, I remember all the things that we shared and the promise we made, just you and I remember all the laughter we shared, all the wishes we made upon the roof that dawn. I remember the way you read your books, yes I remember. The way you tied your shoes, yes I remember. The cake you loved the most, yes I remember. The way you drank your coffee, I remember. The way you glanced at me, yes I remember. When we caught a shooting star, yes I remember. When we were dancing in the rain in that December. And the way you smiled at me, yes I remember.
remaja adalah seseorang yang berada dalam masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Menurut WHO, masa remaja terjadi dalam rentan usia 10-19 tahun. Sementara, menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014, arti remaja merupakan penduduk yang berusia 10-18 tahun, lain lagi dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana. Rentan usia remaja adalah 10-24 tahun dan belum menikah. Tahapan perkembangan masa remaja akan dibahas melalui video berikut ini. Masa remaja atau yang sering disebut juga dengan pubertas merupakan peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa. Masa ini dibagi menjadi dua, yaitu remaja awal dan remaja akhir. Remaja awal biasanya terjadi sekitar usia 13-16 tahun, sedangkan remaja akhir terjadi pada usia 17-18 tahun. Masa remaja disebut juga periode peralihan, di mana mereka harus meninggalkan segala sesuatu yang bersifat kekanak-kanakan serta mempelajari perilaku dan sikap baru, yaitu menjadi dewasa. Mereka bukan lagi seorang anak dan juga bukan orang dewasa. Sifatnya sebagian sudah tidak menunjukkan kekanak-kanakan, tetapi juga belum menunjukkan sifat sebagai orang dewasa. Remaja juga lekat dengan usia yang bermasalah. Pemecahan masalah bagi mereka tidak seperti pada masa sebelumnya yang bisa dibantu oleh orang tua atau gurunya. Mereka akan menyelesaikan masalah secara mandiri dan cenderung menolak bantuan dari orang tua ataupun guru mereka. Sekarang, mari kita bahas perkembangan-perkembangan penting yang dialami oleh seorang remaja. Yang pertama, perkembangan emosi. Remaja memiliki ketegangan emosi yang bersifat khas atau disebut juga badai dan topan, storm and stress, menggambarkan emosi yang tidak menentu, tidak stabil, dan meledak-ledak. Hal ini sering diwujudkan dalam bentuk cepat marah, suka menyendiri, gelisah, cemas, sentimen, nervous, menggigit kuku, atau juga garuk-garuk kepala. Gejala tersebut biasanya disebabkan oleh banyak faktor, seperti perubahan hormon, nutrisi, anemia, kurang kalsium, cacat tubuh, keluarga yang tidak harmonis, atau tuntutan yang sangat tinggi. Bisa juga karena banyak hambatan di rumah, misalnya karena masalah keuangan keluarga. Remaja disebut juga masa yang tidak realistis, karena mereka cenderung memandang dirinya dan orang lain sebagaimana yang diinginkan, bukan memandang secara apa adanya. Apabila tidak tercapai, hal ini menyebabkan emosi meninggi dan mudah marah. Namun, seiring bertambahnya pengalaman, maka kemampuan berpikir menjadi semakin realistis. Yang kedua, perkembangan sosial. Remaja disebut juga periode mencari identitas. Mereka berusaha menunjukkan siapa diri mereka dan peranannya dalam kehidupan bermasyarakat. Pergaulan dan interaksi sosial dengan teman sebaya bertambah luas dan kompleks. Hal ini bertujuan untuk mencari bantuan emosional dalam kelompoknya. Karena keberhasilan dalam pergaulan akan menambah rasa percaya diri, sedangkan ditolak dalam kelompok merupakan hukuman yang paling berat. Sikap yang sering ditampilkan pada proses ini yaitu kompetisi atau persaingan, konformitas atau selalu ingin sama dengan kelompoknya, mencari perhatian, menentang otoritas sehingga mereka sering menentang aturan dan menentang campur tangan orang dewasa. Yang ketiga, perkembangan fisik. Remaja disebut juga periode perubahan, ditandai dengan perubahan fisik yang pesat, perubahan perilaku, sikap, emosi, dan minat. Pertumbuhan fisik yang cepat ini berpengaruh pada perkembangan psikososialnya, ditandai dengan mereka biasanya lebih dekat pada teman sebaya daripada dengan keluarganya. Remaja juga diharapkan dapat memenuhi tanggung jawab sebagai orang dewasa, namun karena mereka belum memiliki pengalaman, sehingga sering mengalami kegagalan, kemudian akan menimbulkan masalah berupa frustasi atau konflik. Yang keempat, perkembangan kognisi. Remaja telah memiliki kemampuan introspeksi, yaitu berpikir kritis tentang dirinya serta berpikir logis terhadap hal-hal yang penting dalam mengambil keputusan. Ciri berpikir mereka biasanya idealis, egosentris, dan konformitas. Nah, itu tadi keempat perkembangan penting yang terjadi pada masa remaja. Terima kasih sudah menonton.
Hubungan antara perkembangan dengan konsep pendidikan relatif timbal balik dan baik, karena pada saat anak mulai berkembang, mereka butuh pendidikan untuk mengarahkannya ke arah yang lebih baik. Contohnya nih, kita memberitahu kepada anak mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Itu sudah termasuk ke dalam pendidikan. Sekian hasil dari pembahasan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.